Bapak yang saya kasihi, Salam. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca secara berbalasan dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang ke-1, Bapak Ibu saudara sekalian akan membaca ayat yang kedua, bergantian sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 23 dengan perikop Tuhan Gembala yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Biarlah aku penuh melimpah sama-sama. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh orang tua kami, Bapak Dr. Haryo Seno. Kepada Bapak kami persilahkan. Kepadamu Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersyukur untuk di hari bahagia, hari yang sangat menyenangkan, indah ini, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan jamah dan persiapkan setiap hati kami, supaya boleh firman kami dengar, tersimpan oleh kuat kuasa roh-Mu, oleh kuat kuasa Tuhan. Firman itu boleh berbuah-buah bagi keluasan kerajaan-Mu di dunia. Terima kasih untuk hadiran hamba-Mu, yang bukan saja Tuhan telah membesarkan sekolah ini dan juga lembaga-lembaga sekolah lain, 139 banyaknya sekolah di Indonesia yang telah dituntun, didirikan oleh kehendak Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Haryo, yang hari ini Tuhan Kau pakai saluran berkat firman Tuhan. Urapilah, pakailah untuk menjadi berkat bagi kami, khususnya bagi para wisudawan. Teguhkanlah firman-Mu di setiap hati kami oleh kuat kuasa roh-Mu, supaya sungguh-sungguh tidak hanya kami menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang akan kami segera dengar. Kiranya Tuhan memberkati kami, mempersiapkan hati kami sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, pemilik jiwa kami siap menerima firman. Amin. Ya saudara sekalian, sebelum Pak Harus sampaikan firman, saya mau sampaikan beberapa hal, bahwa kalau hari ini, ya termasuk saya sebagai Tuhan pakai memulai masih ada di sini, itu karena memang kemurahan itu melalui hamba-Nya. Hampir 30 tahun yang lalu, dalam kondisi perjuangan di Kampung Pulo, tiba-tiba hamba-Nya datang ini mencari mana Pak Matius, mana Setia, sehingga kami sementara rapat itu ya, dan ada orang mencari Bapak. Dan akhirnya saya keluar dan ketemu. Saya juga heran karena baru selesai olahraga, masih celana olahraga, apakah itu tenis, apakah itu golf, saya nggak tahu. Tapi tiba-tiba dia berkata, betul nih Setia, ini Bapak Matius. Iya, apa saya bisa bantu? Saya kaget juga. Akhirnya turun ke bawah Kampung Pulo itu, lihat, Pak ini kursi kurang. Oke, saya kirim kursi. Kalau hantar ke dapur, apa kurang? Oke, saya kasih makan apapun dibutuhkan mahasiswa. Dan akhirnya sesudah itu minta rekening, ya betul. Jadi hampir 35 tahun yang silam, termasuk para wisuda belum lahir. Mungkin sudah lahir, yang PD sudah mungkin ya. Tuhan sudah pakai hamba-Nya membesarkan, meluaskan misi Tuhan di Indonesia. Sehingga banyak hamba Tuhan berkata, Tuhan itu ada di mana-mana, tetapi setia juga ada di mana-mana.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kalau hari ini setia ada, saya di depan Tuhan, saya sendiri menyaksikan depan Tuhan bahwa tidak mungkin sekolah ini dengan 24 STT di seluruh Indonesia, belum PAUD, belum TK, belum SD, belum SMP, belum SMA, belum SMK, hanya STT saja 24 dengan mitranya di seluruh Indonesia. Semua hari ini hamba yang berdiri, sesuai firman Tuhan nanti untuk kita, semua biaya operasional dari hambanya. Sekali lagi beraplaus untuk Tuhan dan untuk Pak Haryo. Ya, saya sendiri menyaksikan, saya tidak ada apa-apa tadi banyak itu. Ya, saya katakan di hadapan Tuhan, cilakalah saya kalau mempromosikan diri, karena memang Tuhan. Dan cilakalah saya kalau saya tidak mengakui hambanya hari ini, bahwa sejak setiap perjuangan sampai hari ini, kalau bukan Pak Haryo, saya kira kita tidak ada wisuda. Mungkin para orang tua mendukung anaknya, tapi hari demi hari, minggu ke bulan, tahun ke tahun, sekali lagi oleh karena hambanya. Itu luar biasa. Dan saya belajar satu teladan dari hambanya adalah jangan sebut nama saya, biar Tuhan Yesus saja. Dan saya betul-betul belajar dari kerendahan hati Tuhan Yesus. Dan inilah saya katakan, jarang orang memberi untuk miliaran membangun sekolah. Di setiap saja belumnya dinegerikan, di Papua banyak sekali dinegerikan di Papua. Diserahkan kepada negara. Tapi beliau berkata, jangan sebut nama saya. Ini luar biasa. Jadi kalau saya juga mempromosikan diri, itu Tuhan menghukum saya. Tapi kalau ada mempromosi ke sana sini, itu hak kalian. Tetapi sekali lagi enggak. Karena hambanya sendiri sudah ratusan ribu orang selesai studi. Dari PAUD TK, itu visi dia. Bangun gereja di pedalaman ribuan. Sampai ke India, sampai ke China. Tidak ada yang kenal. Tetapi surga pasti kenal. Tapi hari ini serendah saya perkenalkan, inilah Bapak kita yang menopang setia dan seluruh cabang-cabangnya, PAUD sampai sekolah menengah umum dan atas. Dan hari ini bisa hadir itu juga suatu anugerah. Mari sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih Pak untuk kesediaan Pak Haryo. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Matius. Tapi yang diucapkan Pak Matius saya kira terlalu berlebih-lebihan. Hanya sedikit yang kita kerjakan Pak ya. Pertama-tama saya mengucap terima kasih atas kesempatan ini dan hormat kami kepada Pak Matius sebagai pimpinan rektor di sekolah ini, kepada guru-guru di sini yang ada hadir di sini, kepada Bapak Irawan dari pihak pemerintahan yang hadir juga yang banyak membantu kami, dan semua mahasiswa-mahasiswi maupun yang akan diwisuda, saya ucapkan puji syukur dan hormat saya kepada Anda sekalian. Hari ini saya diminta untuk membawakan wejangan-wejangan kepada para lulusan dan mahasiswa setia, mahasiswi setia. Jadi saya akan bawakan ini hari tentang Paulus ya. Bapak Ibu, karena kita sudah memilih ya untuk menjadi murid Yesus, maka saya terangkan bahwa untuk menjadi murid Yesus itu bukanlah suatu hal yang mudah. Ya. Karena kalau kita lihat riwayat sejarah Tuhan Yesus itu dari lahir sampai kepada wafatnya Tuhan, itu tantangannya banyak sekali. Jadi jangan kira kalau orang berbuat baik itu lalu orang suka sama kita. Justru banyak orang yang membenci kita, bahkan ingin membinasakan kita. Salah satu yang saya sudah alami juga, yaitu saya itu sudah sejak hampir 2 tahun ini membawa obat COVID ke Indonesia. Ya. Waktu itu kematian itu saya lihat tiap hari ambulan lewat di depan saya itu banyak loh, kuburan hektar demi hektar habis penuh. Jadi saya tidak tahan melihat itu, saya datangkan obat itu. Dan hampir 100% yang saya beri obat itu sembuh. Termasuk murid-murid setia di sini dengan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia dan guru-guru. Boleh ditanya kepada para guru setia di sini, tidak ada satu pun yang meninggal Bapak Ibu. Semuanya sembuh. Dan ini saya bukan hanya mementingkan setia saja, tadi yang jadi tidak berdasar agama, tidak berdasarkan suku, semua saya bagi, bahkan sampai ke Madura, di pondok-pondok pesantren pun saya bagi semua Pak itu. Nah, untuk hal ini saya memberikan gratis, tetapi
Saya pikir karena orang sudah diberi gratis tentunya senang ya Bapak, itu maunya mati, tidak jadi mati tentunya baik ya. Ternyata tidak, saya mengalami masalah besar sekali untuk hal ini Bapak Ibu. Ini sama seperti yang dialami oleh cerita di dalam kitab suci. Pada waktu hari Sabat, itu orang tidak boleh bekerja, tapi ada seekor lembu terprosok masuk ke dalam perigi. Kemudian orang yang pemilik lembu itu mau menolong, atau orang lain yang menolong lembu itu keluar dari perigi, itu langsung mendapat tantangan yang amat berat dari masyarakat pengikut agama Yudaisme pada saat itu. Jadi dia lebih mementingkan peraturan ketimbang menyelamatkan lembu. Kalau lembu aja pada hari Sabat harus diselamatkan, ketemplung dalam perigi supaya jangan mati, apalagi manusia Bapak Ibu. Ya kalau orang diruntut-runtut, mana ada sih gading yang tidak retak, ya begitu. Jadi oleh karena itu saya mengalami masalah besar sekali. Ya sekarang ini udah selesai Bapak Ibu ya. Ini saya mau ceritakan ini, bahwa Anda semua yang akan diutus ini maupun yang masih belajar di sini, ini ada ruang tunggu Anda sekalian. Untuk menjadi pengikut Yesus itu tidak mudah, harganya mahal Bapak Ibu. Dan ingatlah bahwa rumah kita itu bukan di dunia ini. Nggak lama lagi kita ini akan pindah dari dunia ini ke tempat yang abadi. Ya. Semua yang kita kerjakan secara duniawi ini itu akan lenyap di telan zaman dan tidak akan ada sambungannya lagi. Tetapi orang yang bekerja untuk Injil, Bapak Ibu, kitab suci menerangkan bahwa orang yang mengerjakan Injil dan berbuat sebagai murid Yesus itu tidak akan kehilangan hal semua ini, bahkan kebajikannya, pekerjaannya itu akan sampai kepada kehidupan yang abadi. Cuma ya itu beratnya sama sekali untuk menjadi pengikut Yesus itu. Kalau kita melihat guru kita itu bahwa Tuhan Yesus dianiaya, dicemoohkan, bahkan sampai pada kematiannya, itu akan terjadi pada kehidupan kita. Jadi jangan heran kalau saudara-saudara mengalami penderitaan, aniaya, bahkan sampai ada kematian pun, jangan takut dan jangan gentar, karena itu akan mendapat pahala di dalam kerajaan Tuhan yang abadi. Ya. Ini kita akan mempelajari pada hari ini seorang Kristen yang bernama Paulus, yang dulunya bernama Saulus. Dia adalah seorang yang penuh kasih karunia, pria dari Tarsus yang memenangkan dunia bagi Kristus dan generasinya. Seorang yang sangat kuat, ulet, bekerja keras dan teguh pendiriannya. Kelembutan, menganggap dirinya yang terkecil di antara para rasul, orang yang paling berdosa dia merasa, dan tidak pernah berhenti dalam mengucap syukur. Dan dia merasa bahwa kebaikan Tuhan yang begitu besar, itu tidak layak dia terima. Kasih karunia yang berlimpah menghancurkan kesombongannya, membuat dia berlutut, dan mengubah teroris yang kejam menjadi juru bicara Kristus yang penuh kuasa. Kasih karunia mendominasi pesan dan pelayanan Paulus sampai akhir hidupnya. Potret seorang teroris, ini Paulus adalah seorang teroris agama Bapak Ibu. Dia pengikut agama Yudaisme yang sangat konservatif. Seorang Yahudi dari Tarsus di provinsi Kilikia, dikelilingi pegunungan Taurus, sebuah provinsi yang kemudian disebut Asia Kecil, sekarang Turki modern. Tarsus kota besar yang sibuk, pusat perdagangan dan budaya, rute para kafilah, para pedagang, terletak 20 km dari pantai Laut Tengah yang berkilauan Bapak Ibu. Ini gambar Tarsus sekarang ini Bapak Ibu, dan itu puing peninggalan zaman dahulu. Pada usia 9 tahun ibunya meninggal dunia. Kemudian pada tahun mempunyai nasionalisme Yahudi yang ketat mentaati hukum Taurat Musa. Sejak kecil bisa berbicara bahasa Yunani, dia fasih, punya bakat bahasa, lingua franca, berbahasa Latin, dan di rumah berbahasa Aram, yaitu turunan bahasa Yudea dan bahasa Ibrani. Memandang Yerusalem seperti Muslim memandang Mekah, ya. Orang merdeka, warga Romawi, tetapi lebih bangga sebagai warga Israel, bangsa perjanjian, umat pilihan. Pada usia 13 tahun, hafal sejarah Yahudi, Mazmur, kepustakaan para nabi. Pada tahun 14 Masehi dikirim ke Yerusalem untuk belajar. Salah satu guru besarnya adalah Gamaliel, yang merupakan cucu dari Hillel yang sudah berusia 100 tahun, dan di situ ada guru lain yang bernama Samai juga saingannya. Belajar ilmu, berdebat, diatrib, pengkhotbah, pengacara, menuntut, membela orang-orang yang melanggar hukum kudus. Dan di Israel di sana pada waktu itu soal agama ini ada mahkamah yang namanya Sanhedrin, ya, penguasa bangsa Yahudi. Sanhedrin ini beranggotakan 71 orang, ya.
Itu adalah tentang potret seorang teroris pada zaman itu, tentang Paulus atau dulunya bernama Saulus. Sekarang gambaran orang Kristen tentang Paulus, yaitu nama Saulus yang sudah berubah nama menjadi Paulus. Ia menulis kedua surat Korintus, menulis kitab Roma yang disebut Magna Carta kehidupan Kristen. Ia menulis surat yang memerdekakan kepada jemaat Galatia, menulis surat-surat dari penjara, surat-surat kerasulan, penuh hikmat, kaya akan referensi. Dari penjara, Paulus memberi surat-surat kepada sidang jemaat, kepada rekan-rekannya yang di penjara, dan dia nadanya memberi penghiburan, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membaca surat-surat itu yang begitu mengharukan yang ditulis oleh Paulus dalam penderitaannya. Kita tidak boleh lupa dari dunia seperti apa dia sebelum-sebelumnya. Dia adalah seorang yang sangat-sangat membenci pada orang-orang Kristen atau pada pengikut Yesus, ya. Dan mengaku bahwa ia menjadi agresor yang kejam, membunuh dan menganiaya orang-orang Kristen yang setia kepada Elohim atau Bapa Surgawi. Pada suatu hari Stefanus diadili oleh Sanhedrin dan divonis hukuman rajam dengan batu sampai mati. Di situ Stefanus, seorang pemuda Kristen dengan karunia dan kuasa, yang berbicara dengan roh yang berhikmat, mukanya bersinar seperti muka malaikat. Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Rasul. Segera orang-orang itu, gerombolan itu menghela dengan kasar Stefanus, dibawa ke pinggiran kota. Mereka membunuh dengan keji, dengan merajam Stefanus sampai mati. Dan di situ Saulus waktu itu belum bertobat. Dia melihat dari jauh, lihat gambarnya Bapak Ibu. Dia melihat dengan gembira kematian Stefanus itu.